Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di sini di acara podcast Dialog Genbi bersama kedua orang di sebelahku. Nah, di sini ada siapa? Kita kenalan dulu. Kak, dari yang cowok ganteng nih, siapa namanya? Kakaknya dulu dong kenalan. Oke. Oh ya, sampai lupa ya. Oke. Makasih udah ngingetin. Siap. Nah, namaku Caesar. Aku dari Prodi Teknik Informatika dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah, kalau dari kakaknya sendiri siapa? Saya Irza. Oke, Kak Erza. Siap. Kakak cantik siapa namanya? Kalau saya namanya Finisa dari Prodi S1 Akuntansi. Kalau Kak Wamirza dari Prodi apa, Kak? Alhamdulillah satu prodi sama Mas Isa. Oh, ternyata satu prodi, satu fakultas juga. Kita gaya-gaya gak kenal aja di sini. Padahal satu komisariat ya. Komisariat. Nah, ngomongin komisariat nih, kita lagi pakai bajunya samaan ya. Iya. Nah, kalau Kak Kebetulan Erza banget sama Kak Finisa itu dari mana sih gitu? Dari mana apanya ini? Asalnya dari Genbi pasti ya. Iya. Pasti jelas. Kita adalah Genbi ya. Dari Kak Erza sendiri? Ini dari Genbi Kediri, kebetulan di komisariatnya Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Gitu. Kalau Kak Finisa? Sama kita kan satu paket, berangkatnya bareng. Oke, berangkatnya berhasilnya juga bareng ini keterima. Susah sedih bareng-bareng Iya, gitu. bareng-bareng. Jadi kita bertiga sama teman-teman. Nah, kebetulan kita berkumpul bertiga di sini, kita mau bahas sedikit tentang Genbi. Jadi teman-teman Genbiers atau teman-teman yang lagi nonton video ini pengen tahu apa itu Genbi dan sepertinya kegiatan Genbi itu asik atau enggak sih? Nah, gitu. Tentunya asik. Oke, Pasti. kita kupas lagi nanti bersama Kak Finisa dan juga Kak Erza di sini. Nah, oke langsung aja ya Kak Finisa. Aku tuh pengen mengawali pertanyaan ini ke Kak Finisa nih, karena Iya, di sini Kak Finisa cewek sendiri ya di sini. Boleh. Jadi walaupun cewek sendiri minoritas gitu ya. Enggak gitu ya, sebenarnya enggak gitu juga sebenarnya. Mohon maaf nih ya. Oke Kak Finisa, aku pengen tanya nih, Genbi itu apa sih? Genbi menurut umum, Genbinya apa BI-nya ini? Genbi dulu deh. Oh, Genbi dulu deh. Kalau Genbi itu sebuah komunitas yaitu generasi baru Indonesia. Biasanya teman-teman itu salah tafsir. Genbi itu generasi Bank Indonesia. Itu salah. Yang benar generasi baru Indonesia. Yang mahasiswa-mahasiswanya itu sudah berhasil menerima beasiswa dari Bank Indonesia. Oke, jadi bisa dikatakan kalau kita sebagai Genbi gitu, berarti adalah orang-orang yang sudah mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia. Benar sekali. Jadi Genbi sama Bank Indonesia itu beda. Beda kalau taksirannya. Genbi itu mahasiswa penerimanya dari Bank Indonesia gitu. Nih tadi kan sebelum kita ngumpul di sini, tuh sempat ngobrol-ngobrol katanya berdirinya Genbi itu di tanggal cantik gitu. Jangan cantik. Oke, gimana? Ntar kalau kita bilang cantik diskriminatif sama yang ganteng-ganteng. Oke, kita ubah aja ya. Iya. Kita ubah ke istimewa mungkin lebih pas ya. Boleh. Boleh. Istimewa. Kita lebih ke istimewa. Iya. Nah, kalau boleh tahu, kapan sih berdirinya Genbi ini? Iya. Siapa nih bisa jawab? Kak Erza atau? Boleh. Boleh, Kak Erza. Kenapa tadi dibilang cantik terus kita ada apa perbandingan ganteng? Akhirnya kita nemuin kata istimewa Iya. Istimewa. Jadi berdirinya Genbi itu kenapa dibilang istimewa? Karena berdirinya itu di tanggal, bulan dan tahun yang hampir sama. Wow. Itu. Jadi tanggal 11 bulan 11 2011. Weh. Jadi 11. Bagus angkanya sekali. 1 gitu. Keren. Jadi Bagus ya. bagus. 2011 di bulan November berarti ya? Betul. Terus tanggal 11. Oke. Jadi bisa dikatakan istimewa itu di situ. Plus nanti yang menerima beasiswa Genbi dari BI itu semuanya istimewa. Oh. Bisa aja nih kalau Itu sedikit tentang apa sih Genbi dan sejarah sedikit tentang berdirinya Genbi. Oh, iya. Nah, kalau aku pengen tanya lagi nih, siapa sih orang yang berhak disebut Genbi? Siapa nih? Tadi kan sudah kita singgung sedikit ya di tentang gambaran umumnya seperti apa. Kita mau bahas lebih dalam lagi, sebenarnya siapa sih yang orang-orang yang bisa disebut Genbi? Siapa dulu nih? Kok jadi diem-diem ini? Oke. Boleh dijawab salah satu mungkin Kak Erza boleh, Kak atau Erza. Kak Finisa. Oke, Kak Finisa aja deh. Oke.
Siapa sih yang berhak menerima beasiswa Bank Indonesia atau sering disebut Gen B ini ya? Siapa saja tentunya kalangan mahasiswa, yaitu yang mahasiswanya adalah mahasiswa aktif di universitasnya masing-masing, itu tentunya. Terus yang kedua ada minimal IPK-nya juga. Kak Cesar, aduh Kak Erza mulu yang saya sebutkan. Minimal IPK-nya juga itu menentukan bagaimana kita bisa lolos ke. Jadi ada IPK-nya juga ya? Ada juga, terus bagaimana? Ada standarnya? Ada juga, terus ditanya juga nanti jiwa-jiwa sosial kita di kalangan masyarakat, di lingkungan, mungkin bisa di lingkungan rumah sekitar, itu juga bisa Kak Jesa. Jadi gitu, jadi nggak semena-mena kita tuh bisa langsung gabung di Gen B. Bener banget. Pasti ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Benar. Termasuk apa yang sudah disebutkan oleh Kak Vinisa tadi. Benar. Kalau Kak Erza sendiri nih, menurut dari apa yang dikatakan Kak Vinisa, ada nggak sih pengalaman tentang tahapan-tahapan yang sudah dilalui oleh Kak Erza? Ada. Gimana? Bisa cerita sedikit ya? Kemarin itu waktu tes Gen B ya, wawancara kan kemarin yang ngetes dari BI sendiri ya. Ada yang nanyain katanya apa nama pahlawan di mata uang. Gitu ya. Sampai sedetail itu loh teman-teman. Nah, ini bisa Bank jadi Sentral juga. Banyak ditanyain. Nah, kemarin kan ketika wawancara adalah beberapa pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Tapi ketika ikut Gen B, kita bisa jawab semua pertanyaan ketika diwawancara kemarin. Jadi kita tambah ya ilmunya ya. Tambah ilmu. Selalu tambah. Kalau Kak Wamirsa kemarin wawancaranya tahapnya itu berapa menit di dalam forum? Hampir sejam. Hampir sejam. Wah, Waduh. hampir sejam masih untung itu hampir sejam. Ini teman-teman yang di rumah kalau udah takut nyalinya janganlah kalau gitu. Kalau ingin bergabung di Gen B itu nyalinya harus kuat. Mental juga ya. Wawasannya juga harus ada gitu Kak Jesa. Oke, jadi ini bisa jadi bocoran informasi dong ini ya. Tapi nggak jangan apa-apa, takut ya. nggak apa-apa. Jangan, nggak boleh. Iya, nggak boleh. Soalnya wawancaranya meskipun ada pertanyaan yang apa namanya, yang serius, tapi juga tetap kita bercanda kok sama yang wawancara. Iya. Tetap seru ya. Iya. Oke. Walaupun tegang sih di dalam forumnya gitu. Nah itu mungkin ya pengalaman sedikit dan tentang cerita tahapan dari gimana sih masuk Gen B gitu. Nah setelah teman-teman nih berdua nih, ya mungkin aku juga ya, dari Kak Erza, dari Kak Vinisa, setelah melalui banyak rintangan dari mulai tahapan dan akhirnya jadi Gen B. Pergi ke barat. Nah, pengen tanya sebenarnya Gen B itu kegiatannya apa aja sih? Aduh, kalau bicara tentang ini saya dulu ya Kak. Boleh Saya. Kak Vinisa dulu aja. Aduh, kalau berbicara tentang kegiatan Gen B itu sangat luar biasa sih. Apa Kak Cesar, nggak ada habisnya kalau berbicara tentang kegiatan Gen B itu setiap padat saat. ya? Padat, apalagi sekarang itu sudah pemulihan ekonomi juga, COVID sudah berkurang juga, dari pihak Bank Indonesia juga banyak kegiatan yang sering kita jangan lupa ya gabung ikut webinar, terus sekarang gabung, besoknya gabung. Waktu kemarin itu ada like itu kita 2 tempat bersamaan juga, bagaimana nih kita ini? Aduh, jadi harus pandai-pandai mengatur waktu ya. Nah, manajemen waktunya juga harus tepat ya. Bener-bener. Mungkin kalau Kak Erza sendiri mungkin yang sudah dilalui selama ini lah kegiatan dari Gen B itu yang Kak Erza tahu apa aja sih? Iya. Kalau kegiatan Gen B karena saya dari ekonomi ya, dari ekonomi, maksudnya bidang saya di Gen B itu dari ekonomi ya. Kemarin itu ada kita dari ekonomi support UMKM. Jadi kita support UMKM, entah itu nanti lewat media massa, entah kita via mulut ke mulut ke teman-teman memperkenalkan. Banyak sih, ya yang paling seru nanti kita pastinya banyak kegiatan yang sosial juga. Wow, keren. Jadi nggak melulu tentang ekonomi, kita berbicara ekonomi, tapi kita juga berbicara tentang sosial. Iya. Nah, kita juga di Humas, nih aku ya, aku kan Humas. Dari divisi Humas ya. Di Humas. Boleh lah sedikit-sedikit kita iya. spoiler. Banyak juga kegiatan dari Humas, ya termasuk juga podcast seperti ini, ya kan. Kita bikin konten edukasi di TikTok atau ya di Instagram lah, atau kita bikin video edukasi dan lain sebagainya, banyak kok. Nah, jadi
kalau bisa diambil kesimpulan kalau kita masuk di Genbi sebenarnya kegiatan yang bermanfaat itu banyak teman-teman. Alhamdulillahnya itu. Iya, jadi kegiatan Genbi ini apalagi sudah di lingkup komisariat masing-masing ya. Iya. Ada beberapa komisariat, ada IAIN Oh, Tulungagung, begitu. ada IAIN Ponorogo juga, ada IAIN Kediri, ada Unida, ada Unum Blitar juga Banyak ada. ya? Ada terus dari komisariat kita itu kan berlomba-lomba nih di wilayah Kediri ini, bukan berlomba sih, antusiasnya tuh? sangat luar biasa karena Wow. kegiatannya selalu bersamaan kayak gitu ya. Keren. Terus dari divisi masing-masing sudah punya jadwal tersendiri juga nih terkait kegiatan Genbi, terutama di sosialnya gitu Kak Cesar, seperti support UMKM, bakti sosial kayak gitu, banyak sekali. Jadi dari situ juga pastilah Iya, dari Kak Vinisa dan juga Kak Erza pasti banyak lah tambah relasi. Betul. tentunya banyak. Banyak ya. Ada nggak kenalan dari di luar Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang mungkin juga satu kegiatan di Genbi Kediri? Dari Kak Vinisa banyak nggak sih? Oh, kalau tentunya dari Kak Vin jangan tanya. Aduh, gak. Salah kita tanya ke Kak Vinisa salah nih. Nggak Oke. boleh sombong ya. Oke, nggak boleh sombong ya. Ini untuk Nggak, informasi si paling aja. katanya Kak Vinisa. Jangan si paling ya, si Enggak paling. sih sebenarnya kan dari Kediri ini kan kita juga diwadahi nih adanya Korkom Kediri. Korkom itu koordinator Komisariat Kediri. Bagaimana kita bisa kenal dari teman komisariat A ke komisariat B, komisariat B ke komisariat A, begitu juga kan kita juga saling kenal. Terus kita juga bisa berkolaborasi juga nih Kak Cesar. Iya. Apalagi sebentar lagi ada kegiatan sosial juga, Wow, kegiatan apa tuh? wajib dari Bank Indonesia juga. Apa itu Kak Cesar, tahu nggak kira-kira? Waduh. Kak Erza tahu nggak apa itu? Apa nih? Ini pengurus Korkom kayaknya tanya Oke, kayaknya yang Bukan, tahu bukan. Kak Vinisa ini. Bukan pengurus Korkom. Kalau aku taunya kayak apa ya? Kayak ada penanaman. Ya itu mungkin salah satunya itu. Oh, salah satunya itu. Salah satunya ada kita berkolaborasi tuh Kak Cesar. Gimana tuh? Dari Unida sama IAIN Ponorogo itu ada kegiatan Gernas, gerakan menanam nasional, yaitu menanam cabai Kak Cesar. Wow. Jadi keren ya cabai yang kita tanam. enggak. Wah, kita tahu cabai itu harganya pasti ada naik banget gitu. Iya. Ketika turun ya sedang lah turunnya. Pasti banyak naiknya kalau cabai itu ya. Iya bener banget ini. Jadi 3 ya tadi. 3 apa? Dari Unida. Ada Unida, Terus sama IAIN Ponorogo. Ponorogo. Iya. Nah, sama Unmu Unmu Ponorogo. Oke. Kak Erza ikut serta nggak nanti di Ikut kegiatan? Ikut, tentunya harus ikut. Kalau sudah pakai embel-embel Genbi itu wajib dong, nggak perlu kita dorong untuk mengikuti kegiatan, tapi sudah ada inisiatifnya tersendiri gitu Kak Cesar. Jadi kita juga dilatih untuk inisiatif aktif di kegiatan Genbi. Oke. all out. All out. Iya bener banget itu. Iya. All in untuk semesta. Kalau ini all in untuk Genbi ya. Oke. Tapi tetap tidak melupakan kewajiban sebagai mahasiswa. Nah, itu perlu diingat teman-teman. Kalau Genbi anggota Genbi itu molor kuliahnya itu dipertanyakan. Nah, ini teman-teman yang kalau cita-citanya molor kuliah, udah nggak usah masuk Genbi deh. Gak boleh gitu. Oh, nggak boleh gitu ya? Maaf Cita-cita kalau kok gitu. molor. Oke. Ya, cita-cita kok molor ya, jangan molor lah ya. Jangan sampai lah. Oke, itu udah lah ya, kita kupas-kupas sedikit tentang kegiatan sudah. Nah, terus aku mau tanya nih, mungkin bisa lah dijawab oleh Kak Erza mungkin ya. Tadi kan boleh. kita udah nanya di sama Kak Vinisa. Kak Erza, tahu nggak sih tujuan dari Genbi? Nah, tujuan dari Genbi ini banyak sih ya. Ada yang pertama itu kita jadi frontliner. Frontlinernya dari Bank Indonesia nih. Kenapa kita jadi frontliner? Itu kita bisa dikatakan menyampaikan kebijakan Bank Indonesia kepada komunitas mahasiswa dan juga masyarakat. Oh gitu. Ya, ada lagi itu kaitannya dengan agen of change, agen perubahan di situ. Nah, yang ketiga itu ada satu lagi future leader. Leadernya, kepemimpinannya. Di masa depan. Nah, kenapa kok kita future leader yang mana itu nanti bisa menjadi pemimpin ataupun orang-orang yang
punya kemampuan di semua bidang. Nah ini kan banyak nih anggota-anggota Genbi yang itu eksakta maupun non eksakta. Siapa Asik. tahu ya, siapa tahu alumni Genbi ataupun domisioner Genbi ini jadi pendakwah nasional. Amin. Ada lagi nanti yang jadi insinyur yang itu alumni dari domisioner Genbi. Siapa tahu kan? Ya itu tadi eksakta sama non eksakta. Karena kan kalau di di Genbi khususnya Kediri ya, ada yang dari UNU, ada yang dari IAIN, ada yang dari UIN, ada yang dari UNU. Jadi ada beberapa mahasiswa yang memang itu eksakta maupun eksakta, yang mana nanti bisa jadi pemimpin ataupun yang fokus di bidangnya masing-masing. Oke, asik. Aduh, Keren ya penjelasan dari Kak Erza, sangat padat sekali ya. Iya, kalau saya di samping Kak Erza itu sudah gugup Pak. Saya gugup di sampingnya Cesar. Kenapa gugup sama saya? Poninya itu. Aduh. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan sedikit tentang tujuannya. Ada 3 kurang lebih saya tahu tadi ya. Nah, aku mau tanya nih sama Kak Finisa. Dari 3 itu, Kak Finisa ada nggak sih rencana atau mungkin apa ya dari Kak Finisa sendiri untuk meraih 3 tujuan itu? Tapi dari diri pribadi Kak Finisa. Oh, contohnya apa nih Kak Cesa? Contohnya ya mungkin kayak aku harus begini nih untuk meraih tujuan dari 3 ini. Paling tidak aku nanti ke depan pengen jadi future leader. Oh iya sih. Gimana sih caranya aku jadi future leader gitu? Oke, tentunya ada sih Kak Cesa. Gimana tuh? Kalau dari saya sendiri ini kan kalau dari udah berbicara banyak dari tujuan 3 Genbi itu tadi ya. Kalau saya sih pengennya jadi leadernya nih. Wow, asik. Jadi leader. Iya. Kita aminin teman-teman. Amin. Betul. Seperti yang saya kenalkan di depan tadi dari Fakultas Ekonomi nih yang berbicara tentang bisnis, wirausaha. Doain aja teman-teman. Belajar dari BI, banyaknya seminar-seminar tentang kewirausahaan, tentang kebijakan Bank Indonesia itu. Kalau dari saya sendiri sih inginnya mempunyai UMKM tersendiri, Kak Cesar. Gitu Bisa ya. jadi entah bos lah, insya Allah. Insya Allah amin. Kita doakan ya teman-teman. Oke. Sepanjang saya kenal sama Kak Finisa ini, story-nya itu pasti di Lumbung Padi. Pasti di Lumbung Padi ya. Udah mulai merintis kayaknya udah mulai merintis gitu ya. Doain aja. Iya, kita doain kok. Dari Kak Elza nih, gimana? Ada nggak rencana-rencana dari Kak Elza untuk meraih tujuan-tujuan yang ada di Genbi? Di Genbi. Ini saya jurusannya teknik informatika ya. Oke, boleh. Teknik informatika yang pastinya pengen jadi programming sih. Wow, Programmer. kelas. Udah ganteng jadi programmer. Jangan gitu Kak Cesar. Salah satunya ini jadi programmer ya kan. Jadi programmer. Cuman nanti misal nggak jadi kayak programmer, mungkin saya akan terjun di dunia politik sepertinya. Aduh, asik. Seperti yang dikatakan tadi loh Kak Ce. Siapa tahu nanti jadi bisa menjadi pendakwah kayak gitu ya. Amin. Dari penjelasan tentang tujuan dari Genbi tadi kita dengerin tadi, wah padatnya itu kayak terstruktur. Udah kamu jadi politik aja dah. Jadi politik. Itu udah politik aja. udah terangkai dari Jadi pikirannya. bupatinya, saya gubernurnya. Aduh saya apa ini? Nah, kamu jadi bosnya ya, bos UMKM kan. Oke, gimana Erza lanjutin? Ya itu, ya mungkin nanti kalau nggak jadi programmer, programming nggak programmer, ya itu kita paling saya sendiri nanti ya itu mau terjun ke dunia politik. Gitu. Cuman setelah lulus ya pengen nyoba S2. Wah, amin. Ya Siapa tahu kita ketemu lagi sudah sama-sama S2 kan? Amin. Aku juga mau rencana kok. Oke. S2, Cari beasiswa S3, banyak. ini S4, SD, SMP, SMA. Kirain ST Kak Ce. Ya. Udahlah Kak Ce ketawa mulu kita. Iya. Nah, Lucu ini ini sebelum kita mau ke sesi yang akhir ya. Terakhir deh, pertanyaan ini aku mau tanyakan ke keduanya. Boleh. Nah, jadi teman-teman sebenarnya kita tuh udah briefing. Nanti itu kita mau ngapain sih. Nah, tapi satu pertanyaan terakhir ini aku nggak kasih tahu ke dua orang ini. Dari Kak Finisa atau dari Gugup nih Kak Elza. Enak kok pertanyaannya. Saya belum punya jodoh ini. Jangan lucu Kak Elza, jangan. Enak kok. Ini juga akan bermanfaat informasinya bagi teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun teman-teman berada yang sedang nonton video ini. Nah,
Dari Kak Vinisa dulu deh. Apa ini? Kak Vinisa, dengar-dengar Kak Vinisa tuh di Genbi udah lama ya. Aduh. Jadi tadi kan katanya, jangan tanya lagi katanya si paling tahu. si itu deh, si paling-paling kan. Kak Vinisa, manfaat Kak Vinisa ikut Genbi itu apa sih selama sampai dengan detik ini? Aduh, kalau bicara tentang Genbi itu banyak banget Kak. Gimana tuh? Banget ya. Boleh kok disebutin semua aja. Durasi kita unlimited ini. Jangan nanti saya dimarahin sama kakak panitia. Dimarahin. Kalau benefitnya di Genbi itu, aduh banyak banget nih. Apalagi saya masuk itu di semester 3 kemarin. Udah sekarang semester 7. Oke. Banyak banget. Cukup lama ya? Bisa dibilang generasi Covid, enggak Covid juga sih. Oh, enggak. Waktu masuk di era generasi Covid itu malah sangat luar biasa benefitnya. Wow. Kegiatan BI yang tiada habisnya yang diwajibkan kayak baksos kayak itu kita selalu berkolaborasi dengan teman-teman yang lain itu Kak C. Dan di sisi lain itu kita juga dikasih tanggung jawab oleh teman-teman Genbi juga itu untuk melaksanakan program-program kewajiban dari BI. Itu banyak banget benefitnya. Apalagi dari BI itu banyak surprise yang sangat luar biasa. Surprise yang sangat luar biasa. Iya, saya senangnya digabung di Genbi itu kayak gitu Kak Jay. Seneng banget saya. Jadi antusias semangat saya itu menggebu-gebu gitu. Powerful. Ya benar bisa dibilang kayak gitu. Oke, jadi bisa dibilang benefit yang Kak Vinisa dapat tuh yang pertama relasi ya. Tentunya itu sangat penting. Yang kedua rasa tanggung jawab. Iya benar ya, rasa tanggung Dan jawab. yang ketiga inisiatif. Iya, Nah, jadi mengasah tiga itu salah satu benefit dari Kak Vinisa. Iya. Oke. Nah, Kak Erza nih. Jangan salah, aku nggak mau nanya manfaat. Apa ini? Aku mau tanyain Iya. rasanya Kak Erza selama di Genbi sampai sekarang ini. Apa sih yang dirasakan? Bukan rasa cinta. Bukan rasa cinta loh ya. Ini Kebetulan itu lagi dicari. lagi dicari ya. Nah, ini teman-teman yang lagi nonton ya, ini lagi cari nih. Berarti dia jomblo. Single. Oh, single. Nah, rasa yang Kak Erza rasain selama jadi Genbi, selama ikut kegiatan Genbi, selama inilah sampai detik ini. Apa sih yang dirasain? Yang pasti cuma satu, di semua kegiatan kita fun. Wow, kita Fun banget, fun. Gitu ya. Ya, mau kegiatannya itu sosial, mau kegiatannya sosialisasi ke masyarakat, mau kita ketemu sama komunitas-komunitas mahasiswa, itu pasti rasanya fun. Nggak ada rasa terbebani lah. Oke. Karena memang teman-teman yang ada di Genbi itu ketika bikin konsep acara pasti seru-seru semua orang-orangnya. Teman-teman seru-seru semua, jadi fun. Yang Gitu pasti ya. kenal dengan orang banyak. Relasi itu tadi ya. Terus kita lebih jadi jadi orang yang lebih komunikatif gitu loh kan. Jadi kita misal dulu kalau kita ketemu sama orang masih canggu gitu ya. Masih gagap lah. Kalau kita ikut Genbi itu kita jadi gimana ya, mau ngobrol sama orang baru pun santai gitu. Nggak ada beban, jadi fun itu tadi. Jadi teman-teman kalau pengen meraih benefit dari Genbi, yang utamanya teman-teman harus merasakan kebahagiaan terlebih dahulu. Oke. Ini filosofi sekali saya. Sekali ya. Jadi Kenapa? Karena Anda di sini. jadi bagaimana teman-teman memaksimalkan benefit yang ada itu mulai dari perasaannya dulu. Iya, betul. Mulai dari hati yang tulus dulu. Asik. Nanti tulus. Dah, ini Kak Vinisa kok nggak semangat sih? Kenapa sih? Saya ini apa ini ya? Terpesona ini Oh gitu ya. Kok kayak lagi sakit apa ya? Sakit hati ya tadi ya. Hati ini mungkin. Oke. Hatinya cepat sembuh. Amin. Amin. Nah, hatinya cepat sembuh, cepat normal kembali hatinya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian informasi tentang Genbi, informasi tentang benefit dan lain sebagainya. Kita ngomongin Genbi di sini sudah cukup lama. Nah, nantikan segmen-segmen selanjutnya di Dialog Genbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.